Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Riki Ahmad SHMSI selaku dosen pengampu kami di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Dan kami ucapkan terima kasih pula karena Bapak sudah berkenan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan presentasi mengenai Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa. Tapi sebelum itu, karena pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami. Kami dari kelompok 1 kelas KSAP 22C beranggotakan 3 anggota, di mana anggota pertama yaitu Muhammad Hamzah Sidik Permana dengan NPM 2250170. Kemudian ada Aulia Mazida Fitriani 2250164, dan yang terakhir ada Putri Meisha Hartini dengan NPM 2250149. Sebelum membahas mengenai Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa, mari kita ulas kembali mengenai apa itu Pancasila. Dan di sini kami mengutip dari buku Pancasila sebagai Ideologi dan Dasar Negara karya Ronto tahun 2012, di mana Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki 2 kata. Kata yang pertama yaitu panca yang berarti 5, kemudian sila yang berarti atau memiliki makna dasar, di mana Pancasila bisa digabungkan sebagai 5 dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian, apa itu perspektif? Di sini kami mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang mana menurut KBBI bahwa perspektif merupakan sudut pandang manusia dalam memilih opini dan kepercayaan mengenai suatu hal. Maka dari itu bisa kita gabungkan bahwasanya Pancasila dalam perspektif sejarah perjuangan bangsa merupakan cara pandang untuk menilai peristiwa yang melatar belakangi terbentuknya NKRI dan dasar negara yaitu Pancasila. Dan ternyata dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia, Pancasila lahir dari nilai-nilai kultur yang ada pada mulai masa kejayaan kerajaan Nusantara hingga masa mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka dari itu, mari kita ulas bersama bagaimana sih Pancasila lahir dari nilai-nilai kultur yang ada pada masa itu. Di sini ada nilai-nilai kultur pada masa kejayaan kerajaan Nusantara. Sekitar abad 5 sudah ada kerajaan yang tumbuh yaitu Kutai di Kalimantan Timur dan Tarumanegara di Jawa Barat. Berdasarkan sejarah agama Hindu sangat berpengaruh masa itu. Kemudian memasuki abad 7, kerajaan Sriwijaya yang terletak di Sumatera tumbuh dengan basis agama Buddha yang mereka bawa dan berhasil menjadi kerajaan materi terkuat di Asia Tenggara dan menjalin hubungan perdagangan dengan Cina dan India. Bangsa Indonesia terbentuk melalui proses sejarah yang panjang, yaitu sejak zaman kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit dan kerajaan Islam setelahnya, yaitu sebuah kerajaan adidaya yang membawa agama Islam yang berkembang pesat pada saat ini. Di sini ada nilai-nilai kultur pada bagian masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan. Masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan ditandai dengan masuknya Belanda atau disebut dengan VOC tahun 1902, menimbulkan perlawanan rakyat pada abad 17 sampai dengan 19 yang bersifat kedaerahan dan lokal, sehingga mudah dipatahkan. Hubungan dengan bangsa Indonesia membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat Indonesia, yaitu dengan masuknya paham-paham baru seperti liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Selangkah demi selangkah, kompeni mulai berhasil menanamkan kekuasaan politik di Indonesia dengan tujuan yang selalu diikuti dengan tujuan politik. Pada permulaan abad 19, VOC dibubarkan dan sejak itu diganti dengan pemerintahan Hindia Belanda yang berkuasa di Indonesia.
Pada waktu itu terjadi pertentangan kekuasaan asing di sini yang diakhiri dengan berakhirnya kekuasaan Inggris pada tahun 1811 sampai dengan 1816. Kemudian Indonesia diserahkan kembali oleh Inggris kepada Belanda. Lanjut, di sini ada pergerakan nasional. Sementara di sisi lain pada abad 20 di ranah politik internasional sedang terjadi pengolahan kebangkitan dunia timur. Republik Filipina tahun 1898 dipelopori oleh Jose Rizal. Kemenangan Jepang atas Rusia 1905, gerakan Sun Yat-sen dengan Republik Cinanya, dan di Indonesia dipelopori oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo dengan gerakan Budi Utomo. Dan gerakan inilah yang mengawali gerakan nasional untuk mewujudkan bangsa yang memiliki kehormatan, kemerdekaan, dan kekuasaannya sendiri. Kemudian lahirlah organisasi-organisasi pergerakan lainnya, misalnya Sarekat Dagang Islam pada 1909 yang kemudian berganti menjadi Sarekat Islam pada 1911 yang dipimpin oleh Hos Cokroaminoto. Lalu muncullah Indis Partij pada 1913, Partai Nasional Indonesia pada 1927, dan mulailah perjuangan nasional Indonesia yang menitik beratkan pada kesatuan nasional dengan tujuan jelas, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sini ada masa proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembentukan bahan panitia persiapan kemerdekaan Indonesia yang disebut dengan PPKI. Doku Ritsu Jumbi Linkai pada 7 Agustus 1945. PPKI diketuai oleh Insinyur Soekarno, wakil Dr. Muhammad Hatta dengan 21 anggotanya. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerahkan kepada Sekutu. Pada 16 Agustus 1945, pemerintahan Jepang memberitahukan bahwa PPKI dilarang untuk mengadakan rapat persiapan pengumuman kemerdekaan. Dengan memanfaat kekosongan kekuasaan yang ada akibat menyerahnya Jepang kepada Sekutu, itulah bangsa Indonesia mengambil keputusan sendiri atau secara sepihak dengan cara memproklamasikan kemerdekaan. Keputusan sepihak yang diambil bangsa Indonesia ini membuktikan bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukan sebagai hadiah dari Jepang, melainkan kemerdekaan atas dasar perjuangan dengan kekuatannya sendiri. Rancangan Pernyataan Indonesia Merdeka yang disusun oleh BPUPKI tidak digunakan dan diganti dengan naskah proklamasi yang baru. Pada waktu yang sama pula, yaitu tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia menyatakan kemerdekaannya dengan suatu proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Merupakan titik kulminasi sejarah perjuangan kemerdekaan bangsa Indonesia yang melahirkan negara kebangsaan yang berbentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Pancasila. Nah, selanjutnya pada masa mempertahankan dan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia ada beberapa poin. Yang pertama, masa 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, negara Indonesia masih menghadapi tentara sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan Nica atau bisa disebut Netherlands in the Civil Administration. Selain itu, Belanda secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hadiah dari Jepang. Untuk melawan propaganda tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Nah, keluarnya 3 maklumat tersebut mengakibatkan ketidakstabilan di bidang politik karena sistem demokrasi liberal bertentangan dengan Undang-Undang 1945. Secara ideologis bertentangan dengan Pancasila. Akibat penerapan sistem kabinet parlementer, maka pemerintah negara Indonesia mengalami jatuh bangun sehingga membawa konsekuensi serius terhadap kedaulatan negara Indonesia. Terus yang kedua,
masa 1949 sampai 1950. Diadakannya konferensi meja bundar pada tanggal 27 Desember 1949 yang ditandatangani antara Ratu Belanda dan pemerintah Indonesia, yang menghasilkan yang pertama, Konstitusi RIS menentukan bentuk negara serikat atau federal yang membagi negara Indonesia terdiri dari 16 negara bagian. Yang kedua, Konstitusi RIS menentukan sifat pemerintah berdasarkan asas demokrasi liberal. Para menteri bertanggung jawab kepada parlemen. Terus yang ketiga, Mukadimah Konstitusi RIS menghapuskan jiwa dan isi pembukaan Undang-Undang 1945. Dan yang terakhir, sebelum persetujuan KMB, bangsa Indonesia telah memiliki kedaulatan. Oleh karena itu, persetujuan KMB atau Konferensi Meja Bundar bukan menyerahkan kedaulatan, melainkan pemulihan kedaulatan. Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai satu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap deklarasi proklamasi yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang 1945, yaitu negara persatuan dan kesatuan, sebagaimana dalam alinea keempat, bahwa pemerintah negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara Indonesia yang berdasarkan Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Maka terjadilah gerakan unitaristik secara spontan dan rakyat membentuk negara kesatuan, menggabungkan diri dengan negara proklamasi RI yang berpusat di Yogyakarta. Pada suatu ketika, negara bagian RIS tinggal 3 negara saja, yaitu yang pertama negara bagian Republik Indonesia Proklamasi, terus negara Indonesia Timur, dan negara Sumatera Timur. Pada akhirnya, berdasarkan persetujuan RIS dengan negara Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950, seluruh negara bersatu dalam negara kesatuan dengan konstitusi sementara yang berlaku sejak 17 Agustus 1950 dengan nama UUDS 1950 atau bisa disebut dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Terus yang ketiga, masa 1950 sampai 1959. Pada tanggal 17 Agustus 1950 dengan resmi negara RIS dibubarkan dan dibentuk negara Republik berbentuk kesatuan. Berdasarkan UUDS 1950, menurut UUDS 1950, sistem pemerintahan yang dianut adalah sistem pemerintahan parlementer, bukan lagi presidensial. Jadi, meskipun UUDS masih bersifat unitaristik dengan bentuk negara kesatuan, namun jiwanya berbeda dengan Pancasila, Proklamasi, dan Undang-Undang Dasar 1945. Hasil pemilu 1955 dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi keinginan masyarakat, bahkan mengakibatkan ketidakstabilan pada bidang Poleksos dan Hankam. Keadaan ini disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, makin berkuasanya modal-modal raksasa terhadap perekonomian Indonesia. Yang kedua, akibat seringnya berganti sistem kabinet. Yang ketiga, sistem liberal pada UUDS mengakibatkan jatuh bangunnya kabinet atau pemerintahan. Yang keempat, DPR hasil pemilu 1955 tidak mampu mencerminkan perimbangan kekuasaan politik yang ada. Yang terakhir, faktor yang menentukan adanya dekret presiden adalah gagalnya konstituante untuk membentuk UUD yang baru. Nah, dari kegagalan tersebut, Presiden akhirnya mengeluarkan Dekret 5 Juli 1959 yang isinya pertama membubarkan konstituante, yang kedua menetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950. Dibentuknya MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terus yang keempat, masa Orde Lama
1959 sampai 1965. Dengan berlakunya Undang-Undang Dasar 1945, selanjutnya terjadi pelaksanaan pemerintahan Orde Lama sampai tahun 1966. Akibat adanya pemberontakan PKI 1 Oktober 1965 atau yang dikenal sebagai G30 PKI, pemberontakan G30 PKI akhirnya dapat digagalkan berkat kewaspadaan dan kesigapan ABRI dengan dukungan kekuatan rakyat. Rakyat menghendaki agar PKI dibubarkan dan dinyatakan sebagai partai terlarang di Indonesia. Namun tuntutan rakyat kurang mendapat tanggapan yang memuaskan dari pemerintah. Akhirnya timbullah apa yang disebut situasi konflik. Sementara keadaan ekonomi dan keamanan makin tak terkendali. Peristiwa ini yang melatar belakangi tercetusnya Tritura yang isinya bubarkan PKI, bersihkan kabinet dari unsur PKI, yang terakhir turunkan harga atau perbaikan ekonomi. Yang kelima, masa Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Orde Baru yaitu suatu tatanan masyarakat dan pemerintahan yang menuntut dilaksanakannya Pancasila dan Undang-Undang 1944. Munculnya Orde Baru diawali dengan aksi-aksi dari seluruh masyarakat, antara lain Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, Kesatuan Aksi Guru Indonesia, dan aksi tersebut menuntut dengan 3 tuntutan yang dikenal sebagai Tritura tersebut. Karena Orde Lama tidak mampu menguasai pimpinan negara, maka Panglima tertinggi memberikan kekuasaan penuh pada Panglima Angkatan Darat, yaitu Jenderal Soeharto, dalam bentuk surat yang biasa disebut dengan Surat Perintah 11 Maret atau Super Semar. Tugasnya yaitu memulihkan keamanan dengan jalan menindak pengacau keamanan yang dilakukan oleh PKI. Selanjutnya Pancasila pada masa reformasi, yaitu pada tahun 1998 hingga saat ini. Seperti yang kita ketahui, di zaman ini banyak sekali peristiwa-peristiwa yang menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mampu membawa bangsa pada taraf demokratisasi seperti halnya yang menjadi tuntutan di era reformasi. Sampai saat ini masih banyak terjadi korupsi yang justru dilakukan oleh para pejabat negara. Padahal mereka adalah wakil-wakil rakyat yang diharapkan mampu dan kompeten untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi rakyat dan membawa kepada kesejahteraan. Selain itu, masalah kemiskinan, kekerasan atas nama agama, dan kebebasan aspirasi pun masih terjadi di zaman ini. Frans Magnus Suseno dalam tulisannya mengungkapkan bahwa akar dari permasalahan kesejahteraan rakyat, kekerasan atas nama agama, dan sikap kurang demokratis adalah perilaku korupsi yang semakin hari semakin menggerogoti bangsa ini. Korupsi itu merusak kejujuran bangsa, sehingga demokrasi dan kesediaan mengakui perbedaan tidak bisa tercapai. Keadaan seperti itulah yang mencoreng nilai-nilai dan asas dasar Pancasila. Keberadaan dan kedudukan Pancasila di zaman ini seakan disepelekan dan tak punya arti lagi. Kesucian dan kesaktian Pancasila pun semakin tercemar. Tuntutan era reformasi pada akhirnya tidak terwujud. Oleh karena itu, kembali kepada Pancasila sangat penting. Kembali kepada Pancasila berarti kembali memurnikan jiwa bernegara sehingga nantinya dapat membawa rakyat pada kesejahteraan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Terima kasih kami ucapkan atas atensinya. Mohon maaf apabila selama penyampaian mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan dan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Kami dari kelompok 1 mengucapkan terima kasih banyak. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.